Terima kasih atas waktunya, Mbak Amalia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Sugeng Dalu Prof. Trimawan, Dr. Joko, Mbak Amalia, Sugeng Dalu Dr. Glory, dan Nggih. senior kula, Mbak Anik, Sugeng Dalu, dan Bapak Ibu semua peserta webinar malam ini. Selamat malam. Menambahkan menapa yang sudah disampaikan Dr. Glory, sebelumnya kami flashback sebentar ke belakang ya, bahwa pandemi ini sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun ya, tepatnya di bulan Maret 2020. Pada waktu di awal pandemi kami pemerintah Kelurahan Mulyodadi mendapatkan arahan dari Dr. Glory agar segera membentuk Satgas. Waktu itu Dr. Glory juga langsung mendampingi kami berkoordinasi untuk membentuk Satgas. Langsung kami lanjutkan juga sampai ke tingkat RT. Waktu itu semua RT di 84 RT juga sudah terbentuk Satgas COVID, penanganan COVID tersebut. Untuk itu Satgas kami juga sudah melakukan berbagai upaya dalam penanganan COVID ini. Yang pertama adalah upaya preventif, kemudian kuratif, dan juga upaya rehabilitatif. Upaya preventif yang kami lakukan adalah mengedukasi kepada warga melalui berbagai media, dan juga kami juga mensosialisasikan untuk penerapan prokes secara ketat di masyarakat. Dan juga upaya kuratif yang kami lakukan, kami mendirikan shelter. Hal ini untuk upaya agar warga kami yang nanti terpapar COVID tidak memberikan untuk isolasi di rumah, nanti kami tampung di shelter kelurahan. Dan juga ini untuk membackup rumah sakit rujukan yang memang pada waktu itu selalu penuh dengan pasien, ya kami backup dengan shelter kelurahan. Ini juga sesuai dengan petunjuk dari pemerintah Kabupaten Bantul yang menginstruksikan bahwa semua kelurahan di Bantul harus memiliki shelter kelurahan. Dan juga upaya rehabilitatif yang kami lakukan, kami melakukan sambang warga, dan juga kami melakukan dukungan moral kepada warga kami yang terdampak COVID ini, dan kami memberikan sedikit bingkisan ataupun paket sembako dan paket buah untuk warga kami yang terpapar COVID. Juga kami melakukan pemulihan perekonomian dan sosial. Kami memberikan bansos dan juga program dari lembaga kami, dan juga kami mencari program-program padat karya yang itu memang bermanfaat bagi pemulihan perekonomian bagi warga kami. Untuk selanjutnya, Prof. Imawan dan Bapak Ibu lainnya yang berhubungan dengan Puskesmas. tema malam ini adalah vaksinasi. Terus sambatan vaksinasi yang berbasis desa. Alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan dari Dr. Glory bahwa di Kapanewan Bambang Lipuro atau di Kecamatan Bambang Lipuro dari 45 padukuan termasuk 14 padukuan di Mulyodadi sudah tersasar vaksin semuanya ya, dari program Puskesmas Bambang Lipuro yang waktu itu memang seminggu sekali menyasar ke padukuan-padukuan dengan sasaran sekitar 200 hingga 250 dengan prioritas yang paling rentan terkena COVID, yaitu lansia, kemudian bumil ataupun ODGJ, dan juga difabel. Itu sudah tersasar di 14 padukuan di Mulyodadi, yang di situ memang untuk sosialisasi kami melibatkan ibu-ibu PKK, bapak ibu duka maupun ibu-ibu kader, sehingga dengan sosialisasi tersebut antusias warga untuk mengikuti vaksinasi itu cukup tinggi ya Bapak Ibu semua. Terus alhamdulillah warga kami memang antusias untuk mengikuti vaksin itu cukup tinggi. Dan kemarin juga tadi sudah disampaikan bahwa dengan skup yang lebih besar serbuan vaksinasi kemarin juga kami dengan sasaran 1.300 alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Dan di situ memang kami banyak melibatkan petugas-petugas yang bertugas waktu itu. Kurang lebih ada sekitar 150 yang bertugas pada waktu serbuan vaksin, sehingga kami semua komponen yang ada di Kelurahan Mulyodadi terjun langsung sambatan, dan istilahnya tidak ada orang no sing keri ngoten nggih Prof. Terus semua memang Cancut Taliwondo ikut berpartisipasi di situ.
untuk kader kami tugaskan untuk di tensi ataupun dari relawan EPRB untuk ketertiban dan keamanan, kemudian untuk screening ataupun vaksinator nanti dari nakes yang disupport dari Dr. Glory. Kemudian untuk observasi maupun input data kami melibatkan Pamong dan juga teman-teman Karang Taruna dan juga dibantu dari pelajar dari SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Dengan itu maka dengan kegotong royongan, dengan kebersamaan, insya Allah beban yang berat akan bisa kita eyang-eyang bersama-sama dan menjadi ringan. Dan alhamdulillah mungkin September ini target dari vaksinasi di Mulyodadi mungkin bisa terpenuhi karena dari 8.500 warga kami sudah tervaksin sekitar 6.500, jadi mungkin tinggal 2.000. Ini besok kami akan mendata, kemudian kami ajukan lagi untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian nanti semoga memang di bulan September ini kita bisa mencapai herd immunity begitu. Dan mungkin ada sedikit kendala dalam penanganan COVID ini dari kami, mungkin dalam pendanaan ataupun penganggaran yang memang COVID ini tidak hanya menyerang di kesehatan, tapi COVID ini bisa mempermainkan anggaran gitu ya Bapak Ibu. Tadi kami sering sekali melakukan refocusing ataupun perubahan anggaran karena memang harus mengejar ataupun menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti sebagai contoh saja di awal pandemi itu gencar-gencarnya dilakukan spraying. Relawan kami setiap minggu melakukan spraying ataupun warga setiap minggu melakukan spraying. Kita mengharapkan di spraying untuk perkembangannya. Setelah itu memang spraying agak melandai dan anggaran itu belum sempat terserap banyak. Kemudian kita harus mengadakan shelter. Padahal kita belum mengadakan di shelter, kita merubah lagi untuk menganggarkan shelter. Akan tetapi setelah itu juga shelter ternyata di backup dari Dinsos Provinsi, sehingga memang anggaran yang sudah kami anggarkan di shelter belum bisa terserap semua. Dan untuk selanjutnya mungkin di pemakaman yang memang waktu itu memang membengkak atau banyak, sehingga kami harus merubah lagi. Dan saat ini memang untuk percepatan vaksin kami juga harus merefocusing ataupun merubah anggaran lagi. Tetapi untuk kendala di masa anggaran ini dapat kita atasi bersama karena dari awal pandemi PKK kami menginisiasi untuk membuka donasi bagi warga kami yang mau mendonasikan sebagian rezekinya kepada penanganan COVID ini. Dan memang banyak sekali dari warga kami yang ikut berdonasi, dan juga kami dari Pamong ikut berdonasi juga dengan sistem potong gaji setiap bulannya, mulai dari lurah hingga staf kami mendonasikan sebagian gaji kami untuk penanganan COVID ini. Mungkin yang terakhir dari kami untuk penanganan COVID ini memang sebagai pemerintah kita harus peka terhadap apa yang terjadi. Jadi 3 hal yang sangat penting adalah yang satu kepekaan, yang kedua adalah kemauan yang kuat, kemudian yang 3 adalah kolaborasi. Jadi kepekaan itu memang sangat penting sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini, dan juga kemauan yang kuat, sehingga dengan kemauan yang kuat apapun kendala yang ada bisa kita lewati. Dan yang paling penting adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, kebersamaan, insya Allah beban yang sangat berat akan menjadi ringan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ataupun individu. Dan alhamdulillah di Kapanewon Bambang Lipuro dari kalurahan 3 kalurahan yang ada itu saling support. Dari Mbak Anik juga selalu support kami, Pak Edi tentu saja dari Kepala Puskesmas kami juga selalu mensupport kami. Dan alhamdulillah penanganan COVID di Mulyodadi di Bambang Lipuro dapat berjalan dengan baik, dan alhamdulillah juga saat ini sudah mulai menurun, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Mungkin ini yang kami sampaikan, mungkin nanti di acara tanya jawab bisa kami sambung lagi. Bilih mengatakan Bu Amalia dan Bapak Ibu Sedoyo dari kami Kelurahan Mulyodadi, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.